Kita kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa, masih masak-masak nih sekarang, tapi kita masih punya fakta mitos yang beredar nih dokter. Katanya nih kalau misalnya kita makan banyak saat sahur, ini bisa memicu obesitas. Ini fakta atau mitos? Ini kayaknya nggak perlu dijawab ya, kayaknya udah pasti udah pasti fakta ini. Fakta ya, tapi ini kita mengingatkan. Betul. Gimana Iya, tuh dok? karena kalau kita misalkan makan banyak, satu dari segi kalori khawatirnya kan berlebih. Betul. Belum lagi kalau jenisnya salah, pengolahannya juga salah, Betul. udah otomatis akan semakin membuat kita lebih mudah mengalami peningkatan berat badan atau obesitas. Oke. Nah dok, ini kentangnya kira-kira udah matang belum nih dok? Ini ongoing karena kentang itu memang sedikit lebih lama, jadi kita sambil masukin yang kedua. Sambil-sambil. Betul, sambil-sambil nih. Ini ngomongin Wortel soal ya? obesitas Iya. ya dok ya, apalagi yang namanya puasa kadang-kadang orang pada mager gitu ya. Kalau misalnya Betul. kita makan yang kebanyakan, terus intake-nya kebanyakan, yang dikeluarinnya berkurang, Betul. jadilah obesitas. Apalagi Gitu orang-orang ya. suka takut untuk olahraga nih di bulan puasa ya. iya. Kadang-kadang orang mikirnya itu kan bulan puasa pengen ngurusin badan, tapi enggak juga. Kalau makannya berlebihan ya obesitas Betul. juga. Nah ini apa aja nih dok yang tadi udah Nah dimasukin ini ya? ada daun bawang. Jadi Daun sebetulnya kalau sop iga itu kan pakai bawang goreng. Yes. Tapi karena kita mau yang versi sehat, kita pakai daun bawang. Daun salah bawangnya, satunya. Nanti buat oke. seger-segernya ada daun seledri juga ya. Oke. Kita aduk dulu, Nah kita ini sabut berarti dulu. udah dimasukin sayur-sayurnya kecuali edamame. Iya. Nah, Iya, dok, sebelum ya. kita masukin edamame nih dok, ada fakta mitos yang perlu ditanyakan. Katanya protein dapat menurunkan berat badan. Nah, ini baik sebagai menu utama diet dan untuk sahur. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Wah. Fakta, karena ingat tadi kalau kita memilih protein terutama yang jenisnya lean atau rendah lemak, maka itu akan membantu kita kenyangnya lebih lama. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan protein yang cukup, otot kita juga akan harapannya meningkat. Kalau otot tubuh kita bagus, otot itu kayak kompor. Dia akan membantu kita membakar lemak lebih bagus. Jadi otomatis untuk orang yang mau nurunin berat badan, proteinnya juga nggak boleh kurang. Tapi balik lagi, dia harus yang rendah lemak. Gitu tipikalnya ya. Oke. Oke, ini aku sambil masukin bumbu ya. Contoh-contohnya nih dok, protein rendah lemak supaya langsung pemirsa yang nonton langsung bisa memilih nih protein yang bagus untuk kita sahur. Ya, salah satunya adalah kalau daging putih bisa ikan-ikanan. Kemudian yang kedua, daging ayam pilih bagian dada tanpa kulit, betul. Kalau daging sapi pilih yang kurang warna putih-putihnya. Jadi biasanya khas dalam gitu. Khas dalam. Tuh bagus. Iga Kalau juga sengkel sebetulnya masih gimana, boleh. Dok? Sengkel sebetulnya ya masih agak lumayan Iya. ya. Cuman boleh, yang penting kita satu tidak berlebih dan tambahkan dengan serat yang cukup juga karena Oh, serat oke. itu membantu mengurangi penyerapan lemak. Jadi itu membantu kita juga untuk kontrol lemaknya nggak berlebih. Gitu Oke, ya. oke, Sambil oke. pengolahnya ya kalau bisa yang versi lebih sehat. Versi lebih gitu. sehat, mengolahnya juga ya. Nah tadi udah Betul. dimasukin apa tuh dok? Lada. Tadi ini ada lada, ada pala. Nah untuk gula itu tetap boleh ya untuk sebatas bumbu. Nanti untuk garamnya terakhir aja setelah api dimatikan agar yodiumnya nggak rusak. Oke. Oh, jadi garamnya terakhir malah Garam justru terakhir ya. betul, jangan Supaya di saat api yodiumnya. mendidih. Betul, kan kita cari garam tuh sebetulnya lebih ke yodium ya untuk kesehatan kita dan anak-anak kita. Betul. Jadi kalau dimasukinnya di awal dapatnya asinnya doang dong Betul, dok ya. betul. Oke, rugi jadinya. Rugi. Ya, Nah ini kita oke. mulai memasukkan edamamenya ya, karena edamame itu nggak butuh lama. untuk Yes. pengolahannya. Wah ini udah, aduh di sini wanginya udah Wanginya luar ya. biasa banget. Gurih ya baunya ya. Dan berwarna-warni. Sangat Betul. tergoda. Nah kalau mau lebih seger lagi kita bisa masukkan seledri. Banyaknya tergantung kita, ada orang yang suka seger diperbanyak. Gitu ya. Oke, nah ini sambil kita menunggu, ada fakta mitos lagi nih dok, yang namanya biasanya sahur, ini kan biasanya pengennya, aduh cepet-cepet aja deh, apa aja Iya. yang ada gitu kan ya. Nah ini fakta mitos, sahur dengan mie instan ini hanya akan kenyang sementara aja dan bikin cepet lapar lagi. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Fakta. Betul. Karena satu, mie itu kan rendah serat ya. Yes. Jadi otomatis dia akan lebih cepat mengalami pengosongan lambungnya. Jadi otomatis akan membuat kita lebih cepat lapar. Yang kedua, dari bumbu minyaknya juga kadang tinggi. Minyak itu juga akan meningkatkan asam lambung kita. Efeknya apa? Gampang lapar juga gitu. Sehingga kalau kita konsumsi mie instan tapi kita juga tidak menambahkan serat yang cukup, protein yang cukup, maka kita kan semakin cepat lagi laparnya gitu. Oh
gitu ya. Betul. Oke, oke, oke. Ini kalau sudah Nah, mendidih, mulai kita sambil masukkan dagingnya Nah, ya. ini dia. Dagingnya terakhir Ya. aja karena sebetulnya udah matang. Ini si proteinnya ini ya, Betul. Dok ya. Jadi sebenarnya kita kan memang kalau misalnya kita makan itu kan dalam satu isi piringku ya, Dok Iya, ya. Itu kan betul. harus lengkap ya, Harus Dok lengkap, ya. betul. Nah, ini apakah sudah lengkap semuanya nih, Dok? Sudah lengkap. Tadi Sudah lengkap karbohidrat kompleksnya dari kentang dengan Yes. kulitnya ya. Kemudian protein hewaninya dari iga. Protein nabatinya dari edamame. Kemudian sayurnya kita pakai wortel dan buncis yang tidak memicu gas atau asam lambung, jadi lebih nyaman untuk kita. Jadi kalau lagi sahur sebaiknya hindari misalkan kayak jamur ya, Kol gitu ya, Dok kol, ya. sawi. Nah, itu sebaiknya dihindari. Atau kalau karbohidrat jangan mengonsumsi ubi atau jagung di saat sahur. Kalau mau buka puasa boleh. Buka Nah, puasa Dok, boleh. biasanya kan kita suka Ya. yang pedes-pedes nih, Dok. Iya. Nah, kadang-kadang suka bisa tambahin cabai yang banyak gitu pagi-pagi. Iya. Nah, itu boleh apa enggak, Dok? Sebetulnya bukan boleh nggak boleh ya, khawatirnya pencernaan kita jadi tidak nyaman. Oke. Karena vitamin C-nya tinggi, kemudian kapsaicinnya juga bisa memicu asam lambung Iya. kan. Nanti khawatirnya di tengah hari kita udah nggak nyaman. Kalau kita udah nggak nyaman, produktivitas apapun juga pasti nggak Betul. oke gitu. Baik. Betul, jadi hindarilah makanan-makanan yang membuat lambung kita merasa tidak nyaman gitu ya pemirsa ya. Jadi yang aman-aman aja tapi harus tetap sehat. Nah, seperti Betul. salah satunya nih, sop iga edamame. Cia. Ala hidup sehat. Nah, Ala penting hidup ya sehat. untuk membuat suatu olahan terutama sayur, usahakan jangan sampai hijaunya ini hijau tua. Jadi kalau masih segar gini, overcook ya, Dok, iya, ya. overcook nanti Oke. vitamin mineralnya jadi hilang. Jadi ini sudah bisa kita matikan dan mulai kita sajikan. Wah, itu adalah salah satu Oke. tips nih, Dok. Ada lagi nggak nih, Dok, tipsnya nih supaya kita memasak makanan sahur dengan sehat gitu ya. Tapi simple aja, nggak bikin kita repot, pusing kepala nyiapinnya gitu. Silakan, Dok. Oke, tadi pertama pastikan untuk membuat meal preparation dulu. Yes. Jadi kita tahu mau masak apa. Kedua, lebih baik kalau sahur pilih yang berkuah-kuah karena membantu kita juga untuk menambahkan hidrasi atau Hidrasi. cairan dalam tubuh kita. Yes. Ketiga, kalau bisa cari menu-menu yang udah kompleks kayak gini. Sekali ngolah udah ada karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin mineral, dan usahakan sayurnya ini variasi. Nah, untuk sayurnya pun lihat kekerasannya, jadi masukinnya nggak bersamaan. Usahakan udah mendidih dulu, masukin dari yang paling keras dulu, baru secara bertahap sampai ke sayur yang paling cepat matang ya, sehingga kita akan membantu menjaga vitamin mineralnya ini tetap baik. Betul. Sama yang terakhir tuh ya, Dok ya, Ya, garamnya. begitu udah mati baru kita bisa masukkan garam ya. Garam, karena Betul. supaya yodiumnya tetap bisa kita dapatkan gitu ya, Betul. tidak rusak selama proses pemanasan. Betul ya. sekali. Nah, Dok, ini kan baru satu contoh nih, Dok. Betul. Apalagi nih contoh-contoh yang lain kira-kira supaya sahurnya sehat, terutama untuk pemirsa di rumah. Atau mungkin proteinnya ini bisa kita ganti-ganti aja nggak sih? Bisa, Dok? betul. Ganti ayam, ganti Betul. ikan, sayurnya ganti brokoli gitu. Bisa. Mungkin. Pinter ya, Dok? Pinter. Udah mulai Berarti ini udah jago loh. masak jadi kayaknya ya. Udah Iya bikin meal kan? preparation kayaknya Iya ya. deh. Jadi bisa contohnya nih kita pakai sup udang rumput laut. Nah, jadi cari yang tidak memicu asam lambung. Sayurnya pun juga bisa macam-macam ya. Yang penting jauhi yang tadi saya sebutin, Iya. brokoli, kembang kol, atau misalkan jamur. Kemudian bisa juga tadi sop ayam. Kalau sop kimlo itu biasanya kan pakai jamur. Nah, jamurnya boleh ganti aja yang lain biar ganti aja. tetap bisa dapat kuahnya yang enak, tapi kita tidak memicu asam lambung berlebih. Yes, betul sekali ya. Ya. Dan pun kalau misalnya ini tidak sop-sopan, mungkin besokannya mau ganti tumis, minyaknya jangan kebanyakan. Betul. Ya, Dok. Capcay kuah juga boleh capcay dibanding kuah. capcay goreng kalau untuk sahur ya. Gitu. Aduh, besok-besok kita masak-masak lagi deh ya. Supaya kita juga belajar kan bisa. Iya, ya benar kan? banget. Terima kasih, Dokter Oke, Putri. terima kasih Senang banyak, hati, Dokter. Dok. Ini nanti aku bawa pulang. Boleh, jangan berebut ya. Dokter Arlin, nanti ya. Ini ada tema berikutnya lagi nih, seru banget, Dok. Yes. Puasa itu kan baik banget untuk kesehatan. Betul. Itu juga baik untuk detox. Nah, Betul, karena banyak sekali nih ya yang lagi berpuasa terus langsung memanfaatkan momen ini untuk detoksifikasi. Tapi itu bener apa enggak ya? Gimana caranya? Nah, sesaat lagi kita akan bahasnya tetap di Hidup Sehat. Tak hanya mendapatkan keberkahan, namun sahur juga memiliki keunggulan tersendiri untuk kesehatan kita loh pemirsa. Secara medis, manfaat sahur tak perlu diragukan lagi. Dengan melakukan sahur, sistem kekebalan tubuh akan menjadi lebih baik. Lalu, apa sajakah manfaat sahur bagi kesehatan? Berikut simak ulasannya.
Pertama, sahur bisa mencegah dehidrasi. Dengan menjalankan sahur, tubuh akan membutuhkan 2 liter air setiap harinya. Untuk itu, tanpa sahur kebutuhan cairan tubuh akan sulit terpenuhi dengan baik. Bahkan bisa berisiko mengalami dehidrasi ketika menjalankan ibadah puasa. Dehidrasi yang muncul ditandai dengan rasa haus yang berlebihan, lemas, bahkan kurang konsentrasi. Sahur juga bisa menjaga pencernaan tubuh kita, sebab lambung yang kosong dalam jangka panjang tentu tidaklah baik. Hal ini menyebabkan kadar asam lambung naik sehingga memicu munculnya penyakit MAH. Hal ini bisa mengganggu kelancaran puasa kita ya pemirsa. Untuk itu penting melakukan sahur untuk mengisi lambung dan terhindar dari penyakit lambung. Selanjutnya, sahur juga bisa mencegah sakit kepala. Terutama bagi Anda yang memiliki asam lambung tinggi, maka sahur adalah wajib untuknya. Sebab jika menahan lapar seharian dan tak bersantap sahur, tentu membuat asam lambung naik dan memicu sakit kepala muncul. Itulah mengapa pentingnya melakukan sahur terutama bagi para penderita GERD. Kemudian yang terakhir, sahur bisa menjadi sistem kekebalan tubuh. Jika sistem kekebalan tubuh terjaga dengan baik, maka tubuh akan berjalan dengan sehat. Kekebalan tubuh yang baik juga bisa menangkal bakteri serta virus, hingga tak mudah terserang penyakit. Itulah mengapa pentingnya melakukan sahur sebelum menjalankan ibadah puasa ya pemirsa.